Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada titik ini kita sudah dapat membuat GROOT dengan bantuan G. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas widget-widget yang di-generate oleh G sehingga kita dapat membuat interaksi dengan pengguna menjadi lebih baik. Ke depan kita juga akan menggunakan widget-widget dari pihak ketiga yang berguna untuk meningkatkan pengalaman agar pengguna lebih nyaman dengan aplikasi yang akan kita bangun. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama adalah kita akan memahami cara meningkatkan user interface user experience menggunakan widget dari koleksi extension dan modul Keraji dari Kartik-V. Memahami cara menggunakan Activeform, kemudian memahami cara menggunakan dropdown, kemudian memahami cara menggunakan detail view. Selanjutnya kita akan memahami cara menggunakan grid view. Dan yang terakhir adalah kita akan memahami cara membuat filtering pada grid view sehingga menggunakan dropdown. Sebelum kita lanjut cara menggunakan widget-widget tersebut, baiklah kita akan diskusikan apa itu widget. Widget adalah blok bangunan yang dapat digunakan kembali pada view untuk membuat elemen-elemen user interface yang kompleks dan mudah dikonfigurasi dengan gaya berorientasi objek. Contoh widget yang sudah kita gunakan adalah seperti breadcrumbs, ya, kemudian menu pada sidebar, kemudian Activeform, grid view, detail view, dropdown atau orang menyebutnya dengan select to. Kemudian terdapat banyak extension dan modul pihak ketiga yang menyediakan widget. Misalnya adalah kumpulan atau koleksi modul dan extension Keraji Y-Extension oleh Kartik-V, ya. Kalian bisa klik pada tautan tersebut untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana struktur widget pada framework YII2. Ketika kita melakukan GROOT menggunakan G, ada widget yang di-generate. Yang pertama adalah Activeform yang akan di-generate pada berkas form.php, kemudian widget detail view yang akan di-generate pada berkas view.php, kemudian grid view yang akan di-generate pada index.php. Seperti yang kita lihat pada GROOT model Prodi nih, teman-teman. Ya, akan di-generate beberapa berkas, ya. Ini nanti akan berisi widget-widget. Di sini ada form, ya, kemudian kita lihat di sini ada Activeform. Nah, ini Activeform adalah widget, ya, teman-teman, ya, yang merupakan perwujudan dari kelas YWidget Activeform. Kemudian di index juga ada widget, ya. Ini ada widget grid view. Kemudian di view ada widget detail view. Nah, ini widget-widget yang di-generate oleh G ketika kita melakukan GROOT. Nantinya kita akan mengubah konfigurasi widget-widget tersebut menggunakan modul dan extension Keraji yang dibuat oleh Kartik-V. Selain itu, nanti pada video kali ini kita akan menggunakan dropdown, ya, atau istilah di framework-nya ini adalah widget select to pada from Prodi, ya, sehingga fakultas yang dirujuk pada Prodi nanti akan menggunakan dropdown sehingga meminimalkan kesalahan dari pengguna. Kita akan menggunakan widget Keraji yang dibuat oleh Kartik-V agar lebih user-friendly, interaktif, dan memiliki kustomisasi yang melimpah. Sebelum menggunakan ekstensi dan modul Keraji, kita harus memasang ekstensi dan modul tersebut. Di sini kita akan memasang extension Kartik-V/Y2Widget, kemudian Y2 Bootstrap Dropdown, kemudian Y2 Grid, kemudian Y2 Detail View. Nantinya widget-widget yang ada di koleksi Keraji ini, ya, teman-teman, akan kita gunakan untuk mengganti widget-widget bawaan dari Y-Framework. Kemudian kalau kalian ingin melihat demo dari semua modul dan ekstensi yang dibuat oleh Kartik-V, silakan kalian bisa klik pada tautan ini. Untuk memasang extension dan modul Keraji, silakan kalian buka terminal. Kemudian jalankan komposer dengan konfigurasi seperti di layar. Kita pasang extension pertama.
Kemudian kita pasang extension kedua. Kemudian kita pasang extension ketiga. Kemudian kita pasang extension keempat. Oke, sudah terpasang semua. Kita pastikan juga apakah sudah benar-benar terpasang dengan melihat pada folder vendor, kemudian kita cari Kartik V ya. Nah, ini adalah extension-extension yang sudah kita pasang. Jangan lupa setiap kita memasang extension baru, kita lakukan git commit pada repository kita. Di sini yang diubah adalah file composer.json dengan menambahkan 4 baris ini ya, karena kita memasang 4 extension, dan composer.log. Ini dua-duanya kita commit. Kita kasih pesan memasang extension dan modul Graji. Oke, kita lihat di commit. Sudah ada ya, 2 file ini yang kita ubah riwayatnya. Kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu kita mengkonfigurasi agar itu dapat menggunakan widget tadi dengan baik ya teman-teman. Kita tambahkan parameter PS version di Siska config params dan setting modul grid view pada Siska config main. Oke, kita cari Siska config params. Nah, di sini kita tambahkan PS version ya. Ini tujuannya adalah agar extension Graji tadi itu menggunakan Bootstrap versi 4 ya, teman-teman ya. Karena admin LTI yang kita gunakan adalah admin LTI yang menggunakan Bootstrap versi 4. Kita tambahkan keterangan saja di sini, parameter agar Graji menggunakan Bootstrap 4. Kemudian di config main, nah di sini ada modules ya. Ini kita tambahkan grid view ya, karena kita akan menggunakan grid view pada koleksi Graji. Sehingga kelas grid view kita rubah menjadi kelasnya milik Kartik. Oke, ini M-nya besar ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah diubah params dan modulesnya, kita bisa menggunakan extension dan modul dari Kartik. Pertama-tama kita akan mengubah form ya pada model Prodi, sehingga input fakultas yang tadinya berupa text box agar menjadi dropdown ya, sehingga pengguna tidak melakukan kesalahan. Jadi yang akan kita ubah teman-teman ya, ada pada berkas form.php, kemudian create.php, kemudian update.php, yang semuanya ada pada view di Prodi ya teman-teman ya. Kemudian kita akan menambahkan di model fakultas sebuah metode untuk mengambil data fakultas dari tabel. Nanti kurang lebih yang tampilannya seperti di sebelah kiri akan berubah menjadi sebelah kanan. Di sini terlihat ya, fakultas yang tadinya hanya berupa text box akan ada pilihan yang berisi data-data fakultas dari tabel fakultas. Kita cari Siska View Prodi Form ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan 2 widget dari Graji. Yang pertama adalah Active Form-nya. Ini yang bawaan dari Y Framework akan kita ganti menggunakan Active Form dari Graji. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan widget dropdown dari Graji dengan nama Select To. Perhatikan ya teman-teman, karena penulisan nama kelas menggunakan Pascal case, maka masing-masing kata harus diawali dengan huruf kapital. Maka ini S-nya itu S kapital ya. Jangan sampai menggunakan huruf S kecil ya. Nanti akan terjadi error. Apalagi kalau kita sudah pasang aplikasi kita ke dalam Linux, karena penamaan berkas pada Linux akan melihat apakah huruf tersebut kapital apa tidak. Oke, jadi ini ada 2 extension yang kita pakai, adalah ActiveForm dan Select To. Kita cek terlebih dahulu efeknya ya teman-teman, setelah kita ganti ActiveForm bawaan dari Y menjadi ActiveForm-nya Graji.
form ada di create ya. Nah, di sini terlihat ada perubahan signifikan dari layoutnya ya teman-teman semua ya. Kalau kita belum isi bisa muncul invalid warning yang lebih menarik dari sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengubah, ini saya ketikkan aja ya. Kita akan mengubah fakultas ID agar memunculkan nama-nama fakultas yang ada di tabel ya. Kita ganti yang fakultas ID ini ya teman-teman ya, menggunakan widget select to. Caranya kita ganti text inputnya menggunakan widget ya teman-teman ya. Widget yang kita pakai adalah select to dengan konfigurasi berupa associative array. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita tambahkan data, sementara kita kosongkan dulu datanya. Data ini berupa array ya teman-teman ya. Berupa array asosiatif. Kemudian kita tambahkan options. Isinya adalah placeholder. Kita tambahkan juga plugin option. Coba kita refresh. Oke, di sini akan muncul ya teman-teman ya, berupa dropdown. Cuma ini datanya belum ada. Nanti kita gunakan data dummy terlebih dahulu ya teman-teman ya. Data dummy array asosiatifnya itu berupa array asosiatif. Yang pertama adalah primary key dari fakultas ya. Katakanlah kemarin kita memasukkan primary key 1 adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ya teman-teman ya. Ini kita buat data dummy terlebih dahulu. Kemudian yang kedua fakultas sains dan teknologi. Oke, kita refresh. Nanti di sini isinya akan 2 tadi ya. Nah, nanti kita bisa cari di sini search-nya misalnya sains. Nanti muncul ini aja. Nah, nanti yang disimpan adalah primary key-nya. Jadi bukan teks ininya tapi primary key-nya. Sebentar, ini biar enak ya kita masukkan kode juga gitu ya. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Cuma ini kan datanya masih dummy. Nah, nanti data yang ini akan kita ambil dari basis data ya. Untuk itu teman-teman kita buat metode baru pada model fakultas untuk mengembalikan associative array yang bentuknya seperti ini. Oke, kita ke Siska, kemudian model, kemudian fakultas. Kita buat metode baru ya, paling bawah di sini. Kita kasih nama public static function. Kenapa kita buat function ini adalah static? Agar kita bisa mengakses metode ini tanpa perlu membuat objek dari kelas fakultas ini ya. Kita kasih nama dropdown karena untuk mengisi dropdown, nanti di sini ada SQL ya teman-teman, yang akan mengembalikan string seperti ini. Ini kita kosongkan dulu. Nah, cara menjalankan SQL-nya, kita gunakan komponen y yang bernama create command ya. SQL-nya kita masukkan, kemudian kita lakukan query ke semua datanya. Query apa yang disuplai pada create command ini ya, kita coba dulu di phpMyAdmin ya. Silakan kalian coba. Select ID ya, karena kita ingin mengambil primary key-nya. Kemudian kita gabungkan antara kode dengan nama fakultas. Nah, ini kita kasih nama sebagai fakultas saja ya teman-teman ya. From fakultas. Kita jalankan. Nah, nanti akan mengembalikan array ya, berupa yang pertama ya itu adalah ID-nya, yang kedua adalah fakultas. Nah, ini nanti kita mapping teman-teman ya, akan menjadi associative array menggunakan array helper yang bernama map. Ya, result-nya ini, hasil result-nya akan kita ambil ID sebagai key-nya ya, kemudian fakultas sebagai
value-nya. Jangan lupa SQL yang ini ya kita sematkan di sini. Nah, array helper ini teman-teman ya adalah kelas yang disediakan oleh YFramework agar dapat membantu kita dalam mengolah array. Silakan kalian bisa searching saja ke YFramework, kemudian ke API ya. Di sini kalian bisa searching array helper ya. Jadi itu punya helper banyak sekali ya teman-teman ya. Silakan kalian bisa explore di sini gitu ya. Ini ada base ULR, ada Vardam. Kita cari yang array helper. Oke, silakan kalian bisa nanti lihat-lihat ya. Di sini ada metode apa aja. Kita pakai map ya. Dia membuat sebuah pasangan key value dari array multidimensi. Tetapi untuk menggunakan array helper, kita harus memanggil kelas tersebut ya. Makanya di atas kita tambahkan use y/helpers, kemudian array helper. Ya, di bawah sudah. Ini akan mengembalikan associative array yang digunakan pada view ya. Jadi nanti fakultas ID yang ada di dropdown pada form create prodi ini akan diganti data dari tabel. Caranya bagaimana? Kita kembali ke view, kemudian form. Yang tadinya ini menggunakan data dummy ya, teman-teman semua ya. Kita ambil datanya dari basis data. Di sini kita panggil modelnya ya, teman-teman ya. Kita akan menggunakan metode yang tadi kita buat di siska/model, kemudian fakultas ya. Kita masukkan ke sini, kita ganti data dummy-nya menjadi fakultas, kemudian metodenya kita panggil. Kurang lebih seperti ini ya. Kita refresh, maka data yang ada di sini adalah data yang diambil dari basis data, bukan data dummy lagi. Sehingga seperti yang di pertemuan sebelumnya saya tunjukin ketika user bisa melakukan kesalahan ya memasukkan fakultas baru karena tidak tahu ID-nya maka akan terminimalisir dengan memberikan pilihan sesuai dengan yang ada di tabel fakultas. Ini kita bisa melakukan searching ya teman-teman ya, FST. Jadi enak kalau misalnya fakultasnya ada banyak, kita tinggal ketik saja. Kita akan membuat prodi pada fakultas mana. Oke, setelah kita ganti fakultasnya menjadi dropdown, kita akan sedikit ubah tampilannya ya. Pertama button ini, ya karena kita pakai bahasa Indonesia, kita ganti menjadi simpan. Oke ya teman-teman, kemudian title create prodi ini ya akan kita ganti menjadi tambah program studi ya teman-teman ya. Karena ini form adalah bagian dari file PHP yang lain ya. Ini dipanggil oleh create ya teman-teman ya. Nah di sini create prodi itu kita rubah menjadi tambah program studi. Ya, kita refresh ya sudah menjadi tambah program studi. Kemudian breadcrumbs-nya ya teman-teman ya. Kalau ini kan prodis jelek banget gitu ya. Kita ganti saja menjadi program studi. URL-nya tetap ya. Kita refresh. Kemudian ini ada double-double judul seperti ini. Ini muncul gara-gara di layout konten itu ada judul di atas ini ya. Ini nanti akan kita hapus. Caranya kalian ke layout kemudian konten ya. Nah, di sini ada title ini teman-teman ya. Jadi yang atas ini kalau title-nya ada gitu ya akan ditampilkan lagi. Nah, ini ceritanya kalau kita nggak memasukkan title, nanti yang ditampilkan di sini adalah konteksnya. Karena di sini sudah ada title-nya, maka yang ini akan kita hilangkan saja. Sehingga yang ini akan kita komen saja ya teman-teman ya. Kemudian kita buat jika title-nya adalah null ya. Maka kita akan tampilkan yang bawah ini. Oke, kita coba. Sudah hilang ya teman-teman ya. Sedangkan breadcrumb yang ini ya ditampilkan oleh widget yang ada di konten ya teman-teman ya. Jadi bukan di form prodinya. Oke, jadi tampilannya lebih menarik ya teman-teman ya.
Ini kalau kita klik di sini akan muncul indeksnya ya teman-teman ya. Di sini sudah ada 2 fakultas ya teman-teman ya. Yang 2 ini nih sebenarnya dia Fakultas Sains dan Teknologi ya. Yang satunya FKIP. Kita tambahkan prodi ya, coba ya. Prodi yang ada di FISIP belum ada ya teman-teman ya. Kita tambahkan ya, tambah program studi. FISIP itu ada Ilkom ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan ilmu komunikasi, kemudian pilih FISIP ya. Kalau sudah kita simpan, nah ini detail view ya yang nanti akan kita rubah juga, tapi nanti ya teman-teman ya. Kita lihat sudah ditambahkan ilmu komunikasi ya dengan fakultas ID-nya ya di sini ya munculnya. Jadi bukan nama fakultas, nanti akan kita rubah juga. Coba kita tambahkan lagi ya, di FISIP ada HI ya teman-teman ya. Hubungan internasional. Kemudian coba kita tambahkan lagi di FEB ya. Kita tambahkan akuntansi. Akuntansi. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Silakan kalian lengkapi semua prodi-prodi yang ada di universitas kita. Oke, jadi tampilan tambah program studinya akan seperti ini ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya, kita akan ubah detail view menggunakan Graji pada model prodi dulu ya. Nanti yang untuk fakultas silakan buat latihan. Detail view itu dijalankan ketika kita memview ya atau meread ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya teman-teman. Di sini yang akan kita rubah adalah ID ya teman-teman ya. Karena ID ini adalah primary key, user kan tidak perlu tahu. Maka ini akan kita hapuskan saja. Kemudian fakultas ID-nya ini akan kita ganti nama fakultasnya. Jadi bukan primary key di mana nama prodi tersebut menginduk pada sebuah fakultas. Kita akan ubah di prodi kemudian view ya teman-teman ya. Pertama kita lihat breadcrumbs-nya dulu ya teman-teman ya. Di sini masih ada prodis. Nah, ini kita ganti menjadi program studi. Kemudian title-nya ini ya teman-teman ya. Title-nya yang ditampilkan adalah ID. Sedangkan kita akan menampilkan title-nya itu menjadi nama prodinya. Kita tahu nama prodi dengan atribut nama prodi ya. Kita refresh, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian button-nya kita ganti menggunakan bahasa Indonesia saja. Update-nya kita ganti ubah, delete-nya kita ganti hapus. Ya, akan seperti ini. Kemudian di detail view ini teman-teman ya, kita akan gunakan detail view-nya dari Graji. Maka di sini kita ganti saja menggunakan kelas dari Graji. Kartik detail view ya. Akan menjadi seperti ini tampilannya. Kemudian atribut yang ditampilkan ada pada key attributes-nya ini ya teman-teman ya. Ini yang ID akan kita hapus karena pengguna kan tidak perlu mengetahui primary key-nya, akan menghilang seperti ini ya. Kemudian fakultas ID-nya akan kita ganti menjadi teks fakultasnya. Caranya gampang ya. Ini fakultas ID-nya kita ganti menggunakan associative array. Dengan key atribut itu kita masukkan fakultas ID. Kemudian value-nya ya teman-teman. Ini adalah model, kemudian fakultas, kemudian nama fakultas. Yang fakultas ID yang di bawah kita hapus, kita simpan. Ini kurang koma ya. Oke, kita refresh. Error. Ini kurang T ya. Ya, jadi nama key-nya harus benar ya. Akan jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Perhatikan baris yang ini ya, teman-teman ya. Ini namanya join via table yang secara otomatis sudah dibuat oleh G. Nah, kita tahu kan bahwa prodi ini hubungannya many to one ya dengan fakultas. Di sini dia akan menjalankan metode fakultas ini yang ada pada model kemudian prodi. Nah, di sini ada get fakultas ya teman-teman ya. Ini namanya query via table ya teman-teman ya. Untuk menggunakannya kalian cukup menyebutkan fakultasnya saja tanpa get.
Nanti otomatis dia akan mengambil model fakultas yang dirujuk oleh kunci asingnya. Dalam hal ini adalah fakultas ID-nya. Oke, jadi kurang lebih tampilan dari detail view seperti ini ya, teman-teman. Kemudian cara konfigurasinya adalah seperti ini. Setelah detail view kita sudah lakukan ubahan, kita lanjut ke grid view ya. Grid view ini ada pada berkas index.php. Kalau kita pencet di sini kan, yang breadcrumb program studi, ya, dia akan menjalankan index.php pada model prodi. Jadi yang akan dijalankan adalah prodi kemudian index ya. Ya, ini dia menggunakan widget grid view. Nah, ini nanti akan kita ganti menggunakan grid view-nya milik Graji. Pertama, kita pindahkan ini dulu ya, teman-teman ya. Kita buat Graji, kemudian grid-nya menggunakan Kartik. Selain grid view ini, kita juga menggunakan widget action column. Kemudian nanti kita akan mengambil model dari model fakultas karena prodi adalah bagian dari fakultas. Seperti biasa di sini prodis ini ya, ini berarti title, ini kita ganti program studi saja sehingga di sini akan error di action column. Oke, ini karena action column-nya ada 2 ya teman-teman ya. Ini bawaan dari Y framework-nya, yang ini kita hapus saja karena kita akan menggunakan ekstensi Graji. Kita jalankan. Oke, kira-kira akan menjadi seperti ini tampilannya ya. Ini button ya, kita ganti menjadi tambah program studi. Oke, kira-kira seperti ini. Di sini sudah ada aksi ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk settingan dari grid view-nya, ini yang ID kan tidak diperlukan ya teman-teman ya. Kita hapus saja karena dia adalah primary key dari program studi. Jadi user tidak perlu tahu primary key-nya. Kita hapus, akan muncul seperti ini. Kemudian fakultas ID-nya ini masih menggunakan angka ya. Jadi ini primary key-nya dari fakultas. Nanti kita akan ganti menjadi nama fakultasnya. Ini filtering teman-teman ya. Kalau kita pencet satu di sini, dia akan melakukan filter berdasarkan yang di atas ini. Misalnya ini ada guru ya. Oke, seperti itu ya. Kalau mau dihilangkan ya gini aja, dihapus saja. Nah ini kan kita tidak tahu ya bahwa nomor 2 ini fakultas apa, nomor 3 ini fakultas apa, nomor 4 ini fakultas apa. Maka akan kita ubah. Nanti di fakultas ID-nya menggunakan konfigurasi berupa array ya. Jadi nanti fakultas ID-nya kita hapus. Kemudian kita tambahkan atribut. Nah, ini masih fakultas ID ya. Kemudian nanti value-nya ya teman-teman. Sama seperti tadi di detail view menggunakan via table gitu ya, tapi di sini menggunakan format seperti kita menjalankan metode pada OOP ya teman-teman ya. Jadi cukup kayak begini, fakultas.nama fakultas. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi kalau kita isikan sign seperti ini, dia tidak akan ngefek ya. Karena ini harus integer nih teman-teman. Kalau satu sih bisa ya. Karena FKIP adalah 1 ya, FST adalah 2. Sehingga di fakultas ID-nya ini akan kita ganti menjadi drop down. Caranya dengan menambahkan konfigurasi. Ini untuk filtering menggunakan drop down. Pertama kita tambahkan filter type-nya. Oke, jadi filter type-nya adalah grid view. Kita gunakan filter select to ya. Nah, ini udah select to nih teman-teman. Ya. Tetapi kan isinya belum ada. Isinya dari mana? Kita ambil datanya. Sama menggunakan metode dari fakultas dropdown yang tadi sudah kita buat ketika membuat form ya. Siska models. Oh, ini berarti use-nya itu kurang ya. Ini ada S, kurang S di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan bingung. Kemudian data kolom data itu tidak ada. Oh, sorry. Ternyata bukan data ya. Di sini menggunakan filternya. Filteringnya apa? Oke, jadi di sini akan muncul ya. Nah, sudah bisa muncul.
Cuma ini kalau kita misalnya dari pertama kita jalankan ya, nah ini tidak bisa ya kita hilangkan ya, karena memang langsung memilih bagian dari fakultas yang ada di tabel. Sehingga perlu kita tambahkan filter, widget, options, kemudian berupa associative array juga, plugin options, ini ada lagi di dalamnya, allow, clear, true ya. Kemudian jangan lupa tambahkan juga filter, kurang tanda petik ya, filter input option. Kemudian kita tambahkan placeholder pilih. Oke, maka ini kita bisa hapus ya. Nah, jadi kita bisa memilih, kemudian kita hapus. Ya, oke ya. Misalnya kita hafal kodenya aja, misalnya agree ya, kita bisa di sini ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan atau melihat gitu ya, mengedit agree. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini sudah benar ya. Ada yang kurang menarik, nggak ada kan? Kemudian kalau kita lihat view-nya ya, jadi di detail view ini sudah benar juga. Kemudian kalau kita hapus nanti terhapus ya. Kita tambah juga sudah benar. Oh ini S-nya salah ya. Coba S-nya kita ganti menjadi di sini. Oh di create ya. Oh ini S-nya kurang besar. Kemudian tinggal yang edit ya teman-teman ya. Kalau yang ubah ini ada di update. Nah, ini update kita ganti. Di sininya ubah program studi atau prodi aja ya, biar singkat ya. Ini bukan primary key yang harus kita tampilkan di sini, tetapi nama prodinya. Sehingga di sini kita ganti nama prodi, ya, ubah prodi gitu ya. Kemudian di sini prodisnya kita ganti program studi. Kemudian yang ID ini kita ganti menjadi nama prodi. Nah, jadi menarik ya teman-teman ya. Kita ada di program studi pendidikan guru sedang mengupdate. Nah, ini update-nya kita ganti ubah. Sedang mengubah ya. Oh ya, kemudian di sini ada fakultasnya ini ada ID-nya nih teman-teman ya. Kemudian nama prodinya kok nama prodi begini. Kalau ingin merubah label ini, kalian bisa ke model, kemudian Siska model, kemudian prodi ya. Kemudian di sini atribut labelnya kita ganti. Nama prodinya menjadi nama program studi. Otomatis akan digantikan sininya. Kemudian fakultas ID-nya kita ganti fakultas saja. Nah, jadi lebih menarik pada ubahan ya. Ini detailnya sudah benar. Ini grid view-nya ya, atau semua prodi yang harus ditampilkan. Ini kita langsung bisa pilih berdasarkan dari fakultasnya. Kita bisa clear, menampilkan semua. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ubahan yang kita lakukan pada Del Prodi ya. Oke, langkah ketujuh sudah kita laksanakan. Atau kalau kalian bisa mengeksplor sendiri, silakan memasang extension Biladina ya. Jadi ini juga akan menggunakan Graji tetapi dengan sedikit tweak tampilan. Silakan kalau mau eksplor sendiri, tetapi saya tidak akan bahas secara khusus. Oke, ini create prodi ya, sudah kita ubah tadi. Kemudian detail view juga sudah kita ubah. Kemudian grid view-nya juga sudah kita ubah. Menarik ya teman-teman. Nah, nanti untuk latihan silakan kalian ubah seperti yang saya contohkan di sini pada model-model yang lain yang sudah kalian buat ya. Yaitu pada model fakultas, agama, jenjang pendidikan, universitas, status dosen, dan wilayah. Kalau yang fakultas sampai status dosen, nah ini sederhana saja ya teman-teman ya. Bahkan tidak ada drop down, silakan kalian lakukan latihan. Nanti khusus untuk wilayah ada sesi khusus karena di sini ada yang disebut sebagai dependent drop down. Insya Allah akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya.
Sebelum kita akhiri, kita lakukan commit terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada beberapa yang sudah berubah. Nah, ini ada mains dan param ya. Jadi tadi kan kita sudah memasang extension ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi extension. Nah, ini dua ini kita masukkan, teman-teman. Jadi main dan params kita merubah konfigurasi modul ya, dan parameter kita tambahkan BS version. Kita kasih nama konfigurasi Graji. Kita commit ya. Kemudian ini yang kita lakukan ubahan-ubahan ya untuk mentweak model prodi ya. Di sini ada fakultas, kita tambahkan dropdown ya. Lah ini untuk khusus fakultas ini kita pisah saja. Kita buat saja di sini menambahkan metode dropdown ya. Kita commit. Kemudian yang prodi ini ya, ini semuanya adalah bukan. Yang konten ini ya, ini konten beda sendiri ya. Jadi ini konten harus kita bedakan juga. Ini menghilangkan ya, menghilangkan double title ya pada konten. Kemudian baru yang ini adalah tweak tampilan untuk prodi ya. Kita masukkan tweak tampilan untuk model prodi. Oke. Jadi pada pembelajaran ini kita melakukan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 4 perubahan ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kita bisa lakukan push di sini. Jangan lupa kalian cek akun GitHub kalian. Kemudian dilihat commit apa aja yang ada di sini. Nah, ini sudah menambahkan 5 commit pada tanggal hari ini. Untuk latihan, silakan kalian lakukan tweaking pada tampilan agama, kemudian wilayah, selanjutnya fakultas, selanjutnya lagi tadi prodi sudah ya, status dosen, kemudian jenjang pendidikan, kemudian universitas. Setelah kalian lakukan tweaking tadi, jangan lupa di-commit kemudian di-push ke GitHub, sehingga nanti ketika saya cek, kalian sudah membuat selain tampilan untuk model prodi, juga sudah membuat tweak tampilan untuk model agama, jenjang pendidikan, status dosen, fakultas, universitas, dan wilayah. Oke teman-teman, sampailah kita pada akhir sesi ini. Silahkan kalian explore widget dari Pustaka Kreji dengan mempelajari tautan yang sudah saya bagikan. Jadi si Pustaka Kreji ini memiliki banyak konfigurasi, silakan kalian baca, kalian pelajari. Sebagian sudah saya ajarkan ya. Kemudian widget Kreji ini sering digunakan oleh komunitas, yaitu karena memudahkan kita dalam membuat elemen-elemen tampilan agar pengguna memiliki pengalaman interaksi yang lebih baik ya. Yang saya sampaikan dapat menjadi batu loncatan juga seandainya kalian juga akan membuat widget custom seperti Kreji ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Silakan like and subscribe untuk mendukung saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.